Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan pengajaran kita. Terlebih hari-hari ini yang sedang terjadi atas Israel, ya, peperangan Hamas dan Israel. Kita terus berdoa, kita tidak membela siapapun, tetapi kita minta rancangan Tuhan digenapi, ya, supaya semua diselamatkan. Ya, Palestina juga diselamatkan, Israel diselamatkan, dan keselamatan datang dari gereja Tuhan. Katakan amin. Jadi gereja Tuhan itu betul-betul sangat netral karena kita terhubung dengan surga. Dan keinginan Allah hanya satu hari ini, keselamatan bagi semua orang. Mari kita buka Yohanes 17. Kita baca ayat 3. Nah, ini yang saya mau jelaskan supaya kita mengerti bagaimana pengenalan Allah itu. Ya, pengenalan akan Allah tidak akan pernah keluar dari sejarah bagaimana awalnya Allah merancangkan keselamatan. Jadi kita harus mengerti nanti pengenalan akan Allah itu benar-benar secara kronologis yang terjadi. Bukan sekedar hanya penafsiran manusia saja. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal siapa? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi minggu lalu kita sudah belajar, inilah hidup kekal. Ya. Nah, ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus menerima pekerjaan Bapa di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus menerima mandat dari Bapa Elohim. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Tuhan Yesus ada bersama Bapa sebelum dunia ada. Amin. Maka ada berapa pribadi? Ada 2 pribadi. Ini yang saya mau jelaskan nanti. Dan kalau saudara mengerti pengenalan Allah dan Kristus, saudara bisa mengerti apa sikap gereja terhadap keadaan Israel hari ini. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang itu konspirasi. Hati-hati, konspirasi Kristen banyak muncul. Ya, makanya termasuk COVID itu kemarin konspirasi Kristen itu. Saya tidak bicara secara duniawi. Dan banyak orang jatuh di sana. Nyatanya sekarang bagaimana? Ayo mau ngomong apa itu? Yang konspirasi Alkitab dikonspirasikan, keadaan COVID dikonspirasikan. Sekarang mau ngomong apa? Ngomong apa gitu kok? Apa ya? Maksud saya umatnya kok ya manut aja itu. Dibohongi yang ikut. Pada masa kejadian kayak wah sepertinya benar-benar itu konspirasi. Gak ada hubungannya apa-apa dengan Alkitab. Yang pasti melalui COVID itu justru pekerjaan Tuhan dikembangkan. Itu betul. Gak ada hubungannya dengan vaksin lah. Ayo sekarang mau ngomong apa nih? Buktinya yang vaksin itu ya tetap kita baik dan mengenal Tuhan dengan baik. Mencintai Tuhan dengan baik. Ya antikris juga gak datang. Yang gak vaksin gimana? Ya tetap aja gak masalah. Gak ada apa-apa. Jadi kita dibodohi. Teori konspirasi. Jangan kita berkonspirasi dengan segala apapun. Tapi kembali back to the Bible. Ya toh, jangan dikonspirasikan. Nah sekarang saya berharap mereka tidak tegar tengkuk. Tidak gengsi mengakui bahwa ya aku salah ya. Ya udahlah bertobat. Yang ngerti katakan amin. Gak ada apa-apa kok itu. Sama dengan korela, ya toh, sama dengan flu burung dulu, ya enggak ada apa-apa kok.
Haleluya. Ya, jadi kita mesti mengerti ini dan saya sudah jelaskan nanti saya akan tunjukkan bagaimana alur kita mengerti kebenaran tentang mengenal Allah dan Kristus itu dengan benar. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nah ini kan sudah tahu namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Jadi aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Siapakah namamu? Musa bertanya. I am who I am. Itu enggak pernah disembunyikan, enggak diganti. Ya, ada orang yang enggak terima dengan saya. Dan mereka berpikir bahwa nama Allah itu Yesus. Loh. Nama Elohim itu Yesus, nama Yahweh itu Yesus. Bagaimana toh saudara? Ya, I am who I am kok jelas. Nama Yesus itu diberikan ketika Tuhan Yesus lahir. Kan pasti ada nama toh. Malaikat bilang namanya Immanuel. Jadi nama Yesus ada juga nama yang lain Immanuel. Yesus itu Yosua, ya Yesua. Gitu, itu nama sama seperti ketika Yohanes mendapatkan nama. Yang ngasih siapa? Malaikat dong. Disuruh siapa? Aba Bapa. Kasih namanya Yohanes. Tadi saya ditelepon oleh seseorang yang 2 tahun yang lalu saya doakan waktu saya pelayanan di Bali, KKR. Ibu ini minta doa, anaknya tidak memiliki keturunan, sudah menikah 7 tahun atau berapa saudara. Saya minta tolong kasih nomor teleponnya. Saya hubungi anaknya ya dan suaminya by video call, rasanya video call atau WA call. Saya doakan walaupun suaminya agak terlalu fanatik dengan laki-laki. Jadi saya bilang, kamu minta apa, anak apa? Kalau Tuhan kasih ya bisa perempuan, bisa laki. Enggak Pak, saya mau laki. Loh kalau perempuan enggak mau saya katanya. Loh kamu ya jangan begitu, waduh. You know, terus saya doa saudara, tahun depan kalian punya anak. Perempuan namanya Grace. Wah, suaminya enggak terima. Tadi ditelepon sama ibunya, karena setelah saya doakan kemudian mereka sedang mempersiapkan inseminasi untuk bayi tabung, sudah persekot bayar, ternyata hamil. Ingat saya, tolong sampaikan Pak Fabian, ini kehamilan 5 bulan. Terima kasih, dicek dokter perempuan. Nah saya kasih nama Grace, gak boleh sama suami. Waduh, kuaku banget ya suami. Kasih nama Ruth. Ya saya bilang sama mamanya, ya Ruth Grace gitu loh. Grace itu kan karena kasih karunia anugerah. Maksud saya itu kamu itu anugerah. Jadi saudara, nama itu pemberian yang Tuhan beri. Gitu. Jadi jangan konspirasi. Jangan interpretasi ngawur. Nah kembali saudara, ya sebelum saya kasih di gambar ini, ya supaya saudara ngerti nanti saudara akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan saudara. Ya, memerdekakan saudara karena saudara mengenal Allah dan Kristus berdasarkan firman Tuhan dan Bapak Ibu saudara mengerti rancangan Allah dan sekarang saudara berjalan dalam rancangan Allah dan itu yang membuat saudara berbahagia. Ya bahagia, happy karena apa? Dunia enggak kenal Tuhan loh.
Siapa Tuhan? Tidak tahu, tidak pernah ketemu Tuhan. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, yang ketemu dengan Bapaknya. Dia ngomong sama kita. Katakan amin. Ya. Ayat ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, ya, miliknya. Makanya tidak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa. Dan segala milikku, ayat 10, adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi ingat, ketika berbicara siapakah namamu, itu ingatlah Musa. Ya. Nah, mari kita sekarang belajar bagaimana visi 10 tahun ke depan kita ini bergerak menuju kepada from glory to glory, kemuliaan. Karena nanti kita akan melihat kemuliaan Bapa, karya kemuliaan Bapa. Siapa yang melihat karya kemuliaan Bapa adalah orang yang berjalan dari awal sampai akhir, alfa, omega. Jadi saudara harus mengerti, karena saudara dipilih dari semula, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Katakan amin. Bahkan sebelum ada dalam kandungan ibumu, namamu sudah itu, maka kita harus belajar awal, tengah, akhir dong. Baru kenal Tuhan. Orang Kristen jangan belajar yang terakhir di perjanjian baru saja. Bagaimana mungkin? Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Ya, satu iota pun tidak pernah kuhilangkan. Tetapi aku datang untuk apa? Menggenapi. Jadi menggenapi itu seperti botol, itu ada tutupnya, ditutup, kunci udah jadi. Jadi kalau bangsa Israel itu umat pilihan, dia hanya pegang botol tanpa tutup. Saudara utuh botol dan tutup. Ini hidup kekal, tepuk tangan. Ini hidup kekal. Amin. Itu loh, saudara harus ngerti. Jadi tidak bisa saudara harus hanya berpikiran tutupnya saja. Gak ada botolnya, bagaimana? Mau ditutupkan siapa? Mulutmu. Haleluya. Ngerti sekarang? Jangan kita ini kaku gitu loh. Sehingga kita ini memaksakan tafsiran kita sendiri. Tidak. Ya, ini ayatnya ya, Matius 5. Tuhan Yesus datang bukan meniadakan tetapi menggenapinya. Nah, ini yang saya jelaskan sebentar ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus utusannya. Nah, saya tetap memberikan topiknya adalah hidup kekal, tetap. Karena hidup kekal itu pengenalan akan Allah dan Kristus. Kalau pengenalan Allah saja, saudara tidak dapat hidup kekal. Amin. Jadi hidup kekal itu Allah, Elohim, dan Kristus. Kuncinya di sini. Sebab kalau enggak, ada orang berkata, Pak, saya punya Tuhan, saya punya Allah sendiri. Nggak bisa. Harus Allah dan Kristus. Nah, sekarang saya mencoba tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Allah dan Kristus ini. Ya, bisa kelihatan ya. Jadi kita harus melihat dari Alfa dan Omega. Itu hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Allah Bapa sendiri berkata, akulah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Maka Tuhan Yesus berkata, permuliakan aku. Kepada kemuliaan yang aku terima sebelum dunia ada. Bersama engkau Bapa. Makanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dia bersama Bapa. Gitu ya.
Jadi Alfa dan Omega. Jadi yang awal dan akhir. Pelajari ya pelan-pelan ya. Jadi orang kalau mau mengenal siapa Allah, dia harus kenal ini dulu dong. Awal dan Omega. Keyakinan yang benar ada awal dan ada akhirnya. Tujuannya kemana? Gak bisa orang berkata seenaknya, oh aku memimpi ketemu Tuhan dan itu Tuhan yang benar. Dari mana saudara? Nah, kalau saudara mau mengenal Allah yang benar, itu adalah Allah yang ada sejak awalnya. Siapa yang bisa bercerita tentang Allah sejak awalnya? Hanya satu nabi, Musa. Makanya kitab Pentatok itu kitab Kejadian, Keluaran, kemudian apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Imamat, Ulangan. 5 ini yang nulis siapa? Musa. Musa yang ngelihat. Makanya ketika Musa naik gunung Sinai, 40 hari 40 malam dia dapat. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara sebagaimana tadi sore saya sampaikan ya, menjadi memiliki roh yang penurut. Ya. Bapak Ibu Saudara, prinsip Tuhan selalu perhatikan ada Allah dan ada manusia. Ya. Kenapa muncul Kristus? Karena ada dosa. Kalau tidak ada dosa, Kristus muncul enggak? Tidak. Itu harus mengerti. Kristus muncul sebagai manusia karena apa? Ada dosa. Nah sampai hari ini Tuhan ajarkan hendaknya kamu menjadi penurut Allah dan penurut manusia. Manusia siapa? Kristus. Kristus siapa? Kristus sudah di surga hari ini. Wakilnya dong. Rasul, amin. Dan 5 jawatan. Efesus 4 tadi, Efesus 4 ya. Itu dikatakan bagaimana Allah memberikan kepada kita itu gembala. Kalau sekarang lazimnya udahlah gembala, pemimpin. Jadi menurut itu menurut siapa? Menurut Allah dan menurut pemimpin. Makanya surat Amos berkata apa? Bukan Amos, surat Tawarik ya. Percayalah kepada Allah, itu Yosua yang berbicara ya. Percayalah kepada Allah, maka engkau akan selamat. Dan percayalah kepada nabinya, maka engkau akan berhasil. Berhasil apa? Sukses pekerjaan. Bukan Bapak Ibu Saudara, berhasil berjalan dalam rancangan Allah. Tidak pernah hilang ini. Kita enggak bisa hanya, pokoknya percaya sama Tuhan Pak. Loh gimana caranya? Siapa yang ngajari kamu? Kalau enggak ada rasul-rasul, Alkitab juga enggak ada. Katakan amin ya. Ini Tawarik 20 ayat 20. Ini prinsip saudara pegang. Makanya saya kan sudah bilang, selama gereja ada, gereja itu tergantung dari leadernya. Maka saudara datang ke gereja lihat siapa? Leadernya, pemimpin. Tidak bisa cuma lihat Tuhan. Loh gimana toh? Lihat Tuhan ya sudah di rumah saja. Tidak usah. Jadi kita tidak boleh naif. Harus melihat. Gitu, katakan amin. Ya, mengerti ya? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Ya, selamat nih teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dan ini Tuhan Yesus ajarkan. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus tahu dari awalnya. Kalau kita mau merujuk awal, ya merujuk kitab Kejadian dong. Dan Kejadian itu ditulis oleh Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mencari Allah yang benar. Di mana Allah yang benar? Allah yang ada dalam Kejadian dong. Maka kalau saudara mengikuti Tuhan, ya tanda kutip, tanpa ada awalnya, ya janganlah. Atau saudara mengikuti kalau ini ngomong sesuatu yang keyakinan sajalah. Anda mau cari keyakinan. Cari keyakinan kan cari Tuhan.
Cari dong Tuhan yang ada awalnya dong. Tidak bisa Tuhan yang ujuk-ujuk, bagaimana mungkin. Nah kita akan mengerti nanti. Ya, maka itu kalau dari awalnya jelas Tuhan yang ada di Taman Eden. Siapakah Tuhan ini? Bisa mengerti ya Bapak Ibu, ini Taman Eden lah. Dan saudara tahu bagaimana manusia nanti baru jatuh dosa. Makanya saya bersyukur ya mengenal Allah yang benar. Bersyukur enggak saudara? Jelas kita, amin. Hidupmu jelas. Maka itu digenapi Tuhan Yesus. Hidup Bapak Ibu Saudara di zaman akhir itu benar-benar beruntung. Berbeda dengan zaman sebelum Kristus. Berat loh saudara. Ya, berat. Mempercayai Musa, gimana? Musa datangnya dari manusia, mereka tahu. Sedangkan Tuhan Yesus kelahirannya ajaib kan, Musa tidak. Makanya kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, goyah iman kita, pasti goyah. Pasti pindah agama, setahun pindah sini, 2 tahun pindah sana, 3 tahun pindah itu sampai ateis. Sekarang banyak agnotis. Orang-orang sudah tidak lagi mempercayai realita Tuhan. Agama. Tapi skeptis mereka udah. Udah banyak saudara. Mau ateis, sungkan. Ya udah yang penting tulis saja agama. Tapi mereka ya udah hidup umum. Gak ada kok Tuhan, gak ada. Banyak saudara. Makanya kesempatan kita terus berdoa supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Dan banyak orang punya keyakinan lain tapi mereka nyanyian pujian tentang Tuhan Yesus. Itu udah banyak saudara. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, jadi dimulai dari Taman Eden nih. Dan kalau saudara belajar dimulai dari Kejadian. Jadi harus ada awalnya loh saudara. Tidak bisa, wis toh pokoknya percaya. Wis toh tidak usah tanya-tanya. Yang penting ada Tuhan. Bagaimana ceritanya ada Tuhan itu loh. Ya, dan saya berharap saudara semua yang murid-murid saya, imam-imam mengerti benar apa yang saya ajarkan. Ya karena inilah hidup kekal. Bukan sekedar percaya masuk surga. Tanpa ngerti apa-apa, kamu tidak akan pernah hidup dengan iman. Ya. Nah, Musa menjelaskan di dalam kitab Kejadian ya. Bahkan Keluaran semakin nyata siapakah Allah itu? I am who I am. Maka disinilah Bapak Ibu Saudara, disinilah saudara harus mengerti Allah yang kita sembah itulah yang namanya Elohim atau YHWH. Jelas? Dari mana Pak? Musa. Makanya enggak bisa lah kita enggak punya kitab suci. Makanya semua agama punya kitab suci dong. Tapi ini kebenaran saudara. Makanya YHWH ini enggak bisa dispel. Orang Israel sampai hari ini tidak pernah memanggil Yahweh, itu enggak bisa. Dan tidak berani mereka menyebut YHWH, tidak berani. Mereka pakai nama Elohim Adonai. Yang nyebut ini orang-orang barat gitu loh saudara. Sebetulnya enggak teologisnya enggak ada, enggak boleh. Termasuk Indonesia, orang Asia, Yahweh, enggak ada. Ya. Enggak ada saudara. Maka kita harus mengerti tentang ini, Elohim. Dan ini yang dikatakan Musa di surat Keluaran, I am who I am. Aku adalah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama inilah yang dari awalnya yang menciptakan manusia dan menghembuskan nafas kehidupan. Adam muncul, manusia muncul. Tapi manusia berdosa. Dan disitulah mulailah rancangan Allah. Rancangan apa? Rancangan apa namanya?
keselamatan. Gitu loh. Ya, jadi ada rancangan. Jadi nggak ada menyembah Allah tanpa rancangan. Rancangannya apa? Supaya kamu sugih. Itu rancanganmu sendiri. Makanya Yesaya 55 berkata apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi ngerti dong, nyembah Allah bukan nyembah Allah yang rancanganmu. Itu yang kemarin minggu saya katakan, banyak orang menyembah dolar atau uang cap Yesus. Nah, itu nyamar, sudah setan nyamar, Yesusnya uang. Makanya orang Kristen banyak ngejar uang. Itu nyamar dia jadi cita-cita. Karena setan menyamar jadi malaikat terang. Jadi pegang ini, Allah yang kamu sembah itu Allah yang punya rancangan keselamatan. Nah ini loh, ngerti sekarang? Bukan sembarang Allah. Saya dulu gak ngerti. Percaya Tuhan ya yes. Percaya Tuhan. Makanya selamatan ya, selamatan. Tuhan kasih selamat. Ramalan ya. Tuhan yang mana? Oh kalau saya Tuhan Yesus yang mana? Ada Tuhan Yesus palsu. Yesus palsu, Injil palsu. Nah sekarang saya tunjukkan saudara sesuai dengan Alkitab. Karena ada pada mulanya, makanya in the beginning was the word. Selalu begitu. Mengerti sekarang anak muda ya? Karena jangan mau saudara percaya kepada Allah yang tidak ada ujungnya. Pangkalnya apalagi? Masa ujungnya kepada diri kita sendiri tidak mungkin. Jadi saudara harus tahu Allah yang kita sembah Allah yang memiliki rancangan keselamatan di mana mengembalikan manusia yang keluar dari rancangan Allah kembali kepada rancangannya kembali. Sebab rancangan Allah damai sejahtera, jelas, mendatangkan masa depan penuh pengharapan. Itulah muncullah Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Andai kata nggak ada dosa, ya nggak usahlah Yerusalem baru, saudara. Katakan amin. Makanya saya katakan yang kasihan itu tumbuhan dan hewan. Gara-gara manusia berdosa, tumbuhan dosa, hewan dosa. Jadi hewan-hewan itu nanti kalau mati masuk mana? Surga. Artinya surga itu tempat kediaman Allah. Nanti itu ada binatang. Binatangnya diciptakan lagi. Endaklah. Tidak ada. Penciptaan yang baru itu terjadi atas manusia saja. Tapi hewan-hewan itu tidak berdosa loh. Makanya kalau Anda berdosa, semua yang di lingkungan saudara terpengaruh. Ngoten saudara. Itu otomatis mempengaruhi, semuanya mempengaruhi. Kalau Anda benar, maka semuanya ini akan benar. Ya, orang kudus pegang sesuatu kudus. Orang najis pegang sesuatu najis. Itu tetap terjadi saudara. Gara-gara Adam dosa, hewan dosa. Apakah sekarang terjadi? Terjadi. Kalau Anda melakukan hal yang gak benar, sekelilingmu hancur juga. Itu automatically. Makanya jaga hidupmu. Amin. Ya kita kan gak mau hancur lah. Keluarga hancur, pekerjaan hancur, siapa yang mau? Tapi jangan dosa. Hidup benar. Itu pengaruh, tetap ada efek itu saudara. Efeknya. Kamu dosa, sakit. Itu efek saudara, bukan Allah yang buat. Apalagi kita sudah produknya dosa lagi. Kelemahan ada. Ada bayi lahir cacat, ada Nick Fujisik tidak punya tangan dan kaki. Itulah produk dosa yang sudah dari Adam. Tidak perlu disesali. Bukan terus Tuhan kenapa engkau merancangkan anakku cacat. Bukan, nah, itu efeknya semua. Andai kata manusia tidak dosa, tidak ada yang cacat, katakan amin. Semua sempurna. Gitu loh. Amin. Ya, bisa ngerti ya? Ini tambahan supaya saudara mulai mengerti rancangan Allah. Nah, kembali ketika manusia berdosa, Allah sudah mulai merancangkan. Dan akhirnya muncullah satu bangsa yang ditetapkan Allah, yaitu Israel. Karena apa? Karena Allah Elohim ini, perhatikan ya.
Allah Elohim ini Bapak Ibu Saudara, ya, saya kekurangan tempat tapi it's okay, no problem. Allah Elohim ini adalah Allah Abraham, tak singkat dia saudara ya, Ishak dan Yakub. Jadi enggak sembarangan. Makanya disebut Allah Elohim, Allah itu kan bahasa kita. Ya, Elohim di sana. Ada bahasa Arab Allah, bahasa Inggrisnya God. Ya. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, karena Allah muncul pertama dalam rancangannya dia menemui seorang yaitu namanya Abraham. Ya, dan semua dicatat oleh Musa, Allah yang membuka. Musa lahir kan setelah pada masa ya, sebelum pada masa ketika Israel itu dijajah, itu Musa ada baru. Dan Musa orang apa? Israel, Ibrani. Makanya Musa berkata tidak ada nabi di luar Israel. Nanti akan datang seorang yang seperti aku ini akan memimpin bangsa-bangsa. Itulah Yesus Kristus. Amin. Keturunan Daud. Daud orang Israel. Gitu loh. Katakan amin. Jadi Allah yang benar satu-satunya Allah pada awalnya itu siapa? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang diubah namanya menjadi Israel. Jadi Allah Israel yang maha tinggi. Gitu loh. Paham sekarang? Jadi kalau saudara mau mengenal hidup kekal, mengenal Allah dan Kristus, itu saudara harus tahu kejadiannya dulu dong. Makanya Alkitab nggak bisa atau saudara kemudian dibagi dua, sudah kamu perjanjian baru aja. Ya nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan. Allah yang sama, Allah yang punya rancangan yang panjang. Jadi kalau saudara ini bagi orang-orang yang belum ketemu Allah, carilah Allah yang punya rancangan jelas. Bukan Allah yang rancangannya supaya kamu sugih, supaya kamu beruntung, supaya kamu sukses, supaya hidupmu tidak ada kutuk, supaya kamu hidupnya nanti supaya banyak anak, banyak rezeki gitu. Ya, itulah Allah bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Tuhan Yesus berkata, mereka mencari makan minum pakaian. Mereka khawatir makan minum pakaian. Lihat saudara. Sekarang saudara mengerti. Tetapi kamu carilah kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Kebenaran. Kebenarannya apa? Lah ini kebenarannya. Kalau saudara udah ngerti ini, happy kamu. Happy. Dan saya mau katakan, tidak semua jemaat Tuhan ngerti. Gitu loh. Makanya saudara tugasnya memberi pengertian nanti. Jadi bagaimana mungkin kita mengganti Allah ini dengan Allah sebutan kita sendiri? Bagaimana? Enggak bisa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah Israel itulah yang memulai rancangan bangsa Israel. Jadi disinilah Allah Israel. Dan saudara mengetahui bagaimana perjalanan terus bergerak. Nabi-nabi bernubuat tentang siapa? Mesias. Baru muncul Mesias. Gini loh, Mesias itulah Kristus. Baru muncullah saudara jadi awal, akhir toh. Di dalam surat, saya lupa, maybe Filipi ya. Mungkin loh ya, cari aja. Dia yang memulai pekerjaannya di dalam kamu, dia akan meneruskan dan akan menyempurnakan, menyelesaikan. Sama pengenalan kita dari awal, perjalanannya sampai akhir ada. Filipi 1 ya, ayat 6. Jadi Allahmu itu Allah yang dari awalnya bekerja. Katakan amin. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Kapan mulai pekerjaan baik itu kapan?
Ya sudah waktu ini loh saudara, dia sudah ada, namamu sudah dicatat. Makanya tidak semua orang bisa terima Tuhan Yesus. Kalau saudara menjadi keluarga Kristen, sudah menjadi percaya Kristen, anaknya orang Kristen, saudara adalah orang-orang yang ditentukan dari semula, sudah ditetapkan. Tinggal kita menuntun Anda, jangan tinggalkan Kristus. Amin. Bodoh-bodohan wes pokok ojo tinggalin, gitu loh. Ikut Bapak Ibu. Nah masalahnya orang Kristen Bapak Ibunya balelo, ngoten loh. Waktunya ibadah nang mall malahan. Anakmu ngeliat, ngenal Tuhan anakmu. Makanya toh saudara, kita ini harus sadar loh. Apa yang kita lakukan itu berdampak. Apalagi saudara yang sudah terlanjur salah, wis terlanjur salah. Perbaiki bayaran, ngono loh. Itu lagunya, ku hutang kehidupan bayaran. Iku anakmu iku hilang, mantumu hilang. Loh kok kamu hilang pisan nih loh. Ya harusnya kamu bayar tah. Bayar dengan apa? Hidupmu. Selesai. Harus ada yang mati bagi Tuhan. Kalau saudara tidak mau mati bagi Tuhan, kau tidak bisa selamatkan keluargamu. Oh tidak makan gitu Pak? Tidak. Makanan itu pelengkap. Pekerjaan itu pelengkap. Asal ada makan dan minum. Cukup. Nanemo jagungnya itu. Nanemo telo. Nanemo singkong. Ya. Haleluya. Udah nanem mau apa gitu aja. Sementara enggak punya beras, minta Mbak Yuni di sini makan sego. Sambel ambil apa? Sak karemu, kemangi toa, daun luntas ta. Beres toh. Kok saya bingung tuku mobil lah, tuku apa? Keluargamu kacau kok kamu sih. Ya ilah. Mengerti? Haleluya. Apalagi kita mau bangun nanti pusiklat. Bagaimana nanti Allah tampil bersinar di tempat pusdiklat itu. Ya, kembali Bapak Ibu. Jadi harus ada lanjutan, ini apa ini? Ini proyeknya apa ini gitu loh. Makanya di sini muncullah Mesias. Misi Allah itu Mesias, itulah Kristus. Orang yang diutus Allah gitu loh. Karena Allah tetap butuh manusia. Mulai dari sini Musa, sebelum Musa siapa? Abraham. Anaknya Abraham dipakai Ishak. Dipakai lagi anaknya Ishak yaitu Yakub dan Esau. Esau tinggal. Buang hak kesulungan. Yakub. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok enggak ditambah lagi anaknya Yakub, kan bisa 12 suku itu. Tidak. 3. Ini juga enggak kebetulan Abraham, Ishak, Yakub. Betul? Bapa, Putra dan Roh Kudus, tepuk tangan. Amin. Orang lain mau ngomong A sampai Z sakarepmu. Kamu bilang Allah itu tunggal satu si jindil. Yo karepmu. Wes. Terserah, sebab aku melihat dia melalui Kristus. Gak usah bingung. Orang Kristen jadi mu'alaf gara-gara bingung digoncang sama orang lain itu loh. Gak iso jelasno. Makanya satu kali ada orang tanya, Pak tolong Pak jelasno Allah orang Kristen. Tak jelaskan begini. Oh berarti kalau saya ditanya Allah orang Kristen siapa? Bapaknya Yesus Kristus Tuhan. Oh betul Pak itu. Nah iya kok bingung. Lah tuh kok Yesus kok Tuhan? Lah dia berasal dari bapaknya kok. Lah kalau bapaknya presiden, anaknya siapa? Anak presiden kan gitu. Goblok kan memang ya. Haleluya. Kan gampang kalau bapaknya tukang jahit, anaknya siapa? Anak tukang jahit, oh, saudara. Kalau bapaknya Allah, anaknya siapa? Anak Allah. Makanya saudara punya predikat siapa? Anak Allah, tepuk tangan. Kenapa? Ya karena kamu bapaknya Allah. Ngoten loh. Amin. Makanya pakai prinsip.
Kenapa kamu enggak kerja? Aku bukan dari dunia ini. Loh, kerjamu apa? Tanam-tanam. Loh, kenapa makan kok 3 kali sehari? Karena aku bukan dari dunia ini. Tersinggung kamu? Saya makan 3 hari sekali kok kamu yang sewot? Orang kok doa terus? Loh, karena saya bukan dari dunia ini. Loh, aneh ya, kita ini yang lakukan dan ganggu dia, dia kok yang sewot. Ngapain? Emang gue pikirin. Oh, memang kamu itu rotok begini. Gak apa-apa, aku bukan dari dunia ini. Haleluya. Makanya kemarin saya ngajak makan anak-anak itu kepingin mie saya itu. Karena aku bukan dari dunia ini, tak cancel kabeh, tak tinggal. Makan mie sawi minta ampun. Gregeten saya. Ngenselnya ya saya lupa, sudah di jalan baru mikir. Istri bilang, loh kamu cancel yang lain kan bisa makan, kita aja pulang. Lah iya, tapi mereka juga bukan dari dunia ini, biarkan aja. Langsung pulang saya bikin Indomie sendiri sama kornet. Pegel saya, mau pesen internet kok nggak muncul. Indomie, telur dan kornet itu loh, pegel sudah. Beli di Indomaret saya. Mau tak foto, wah sungkan. Kira-kira arek-arek makan, makanya Iwan tak telepon. Wan, saya lupa, aku lupa. Mestinya tak cancel itu aku aja berdua. Yang lain plonga-plongo. Tak cancel, hah? Lah itu posisi jam 9 itu yang pesen 15 orang belum dimasak sama sekali. Orang satu lagi yang masak. Nah itu satu orang kalau 10 menit kalikan aja. Nah ini saya ya doa pagi, yang lainnya kira-kira enggak. Santai. Pulang aja pulang. Tapi wajahnya memang wajah penyesalan waktu tak cancel. Saya enggak mikir. Dan sebabnya mereka kan bukan dari dunia ini. Jadi ya santai aja. Waktu di mobil baru sadar. Mestinya kan kita saja yang pulang. Mereka mau pesen biarin. Iwan pesen aja. Oh enggak Pak, kita tetap mau minum terus pulang. Ternyata tadi tanya Pak Martin gimana? Lanjut Pak. Makan mie. Pegawainya dikasih tahu, itu yang di cancel punyanya bapak saja sama ibu. Kita lanjut. Nggak tahu tetap makan enggak? Oh ya tetap makan, Ustaz mau enggak Pak, enggak apa-apa. Haleluya. Amin. Jadi saudara harus mengerti hal ini. Ya, maka perhatikan. Planningnya Tuhan itu ada pada Kristus. Jadi Allah di luar Kristus bukan Allah, ngoten loh. Amin. Nah Allah Yahweh dari mana? Ya Allah Yahweh itu bapaknya Tuhan Yesus. Lah bapakku sama bapakmu beda. Ya beda toh. Sama bapaknya, sama Tuhannya, sama Allahnya beda. Ya beda. Allahku bapaknya Tuhan Yesus. Allahmu bapaknya siapa? Ya bapak yang kamu aku itu. Ya bukan. Ya tapi itu Allahku juga, ya biarin terserah kamu. Karena aku tahu Allah yang benar, mari saya jelaskan. Tunjukkan video ini, tunjukkan YouTube ini, supaya orang tahu. Kita bukan menyembah Allah yang tidak dikenal gitu loh. Allah yang dikenal itu Allah apa? Kapan sih saudara bisa kenal Allah, saya mau tanya. Kapan? Oh saya semedi di Gua Cina Pak. Semedi setengah jam makan jagung bakar. Ya kudu semedi. Mau cari Allah begitu. Itu toh yang banyak manusia mau cari. Nggak bisa lah saudara. Allah itu Allah yang tertib, katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang mendatangkan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah itu tertib pada rancangannya. Jadi kalau ditanya jelaskan. Gak bisa, banggalah Allah yang kita punya. Jadi saudara, Allah yang benar itu Allah Israel memang. Nah saudara mulai mengerti sekarang. Israel sampai hari ini tetap menjadi kekasih Allah. Karena apa? Nenek moyang. Loh nenek moyang itu kan yang awalin. Di sini nenek moyang.
Gitu. Nenek moyangmu bukan pelaut, saudara. Karena saudara nanti jadi seorang kapiten. Haleluya. Nenek moyangmu di sini. Gak urusan nenek moyangmu apa, dari keturunan suku apa. Kita ini sekarang ini di dalam Kristus, nenek moyang kita adalah di sini. Yaitu Bapak Abraham. Tadi saya menyampaikan satu firman di pagi ketika mendoakan seorang. Kenapa ada banyak orang Kristen yang masih kesukuan? Ya, saya pernah diundang di satu kota, saya sedang menyampaikan firman dan yang mengajak makan tersinggung dengan saya. Saya katakan kalau ibu masih kesukuan, maka ibu tidak berkenan. Kenapa anti suku ini? Kenapa anti suku itu? Tuhan Yesus tidak membedakan suku. Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Kok kamu bedakan suku? Tuhan tidak berkenan. Marah saudara. Lihat orang-orang kayak gini itu. Mau punya Tuhan Yesus? Ya tidak punya. Kalung salibnya berlian tapi saudara. Berlian. Orang-orang kaya itu. Saya bilang tidak bisa ibu. Tersinggung sama saya. Ya kan saya tahu. Karena dia anti suku A. Anaknya tidak boleh kawin dengan suku itu. Loh kok bisa begitu ibu? Itu yang saya layani dulu beberapa tahun yang lalu waktu di Miramar. Itu saya melayani sepasang anak muda yang MBA. Ya, karena hamil sebelum nikah. Tapi kekristenan yang wanitanya bukan karena kepaksa, tidak. Waktu saya dikenalkan, waktu itu ada jemaat, ya waktu masih di Miramar berarti 2012-an itu. Mereka datang, saya layani, mereka sampaikan persoalan, yang wanita orang suku A dan yang pria suku B. Orang tuanya tidak suka, karena mereka berpacaran. Sampai orang tuanya karena orang berada, saudara, di Malang saja diberi rumah, mobil disiapkan. Sampai dibawakan pendeta untuk pelepasan. Dipikir yang wanita guna-guna. Saya bilang gak ada guna-guna ini. Urusan cinta gak ada guna-guna. Ya memang kamu suka. Saya tanya, kalian serius tak? Bapak ibumu gimana? Yang wanita ini sukunya beda. Gimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu saya setuju Pak. Oh, lah terus Bapak Ibumu, ya ini masalah di luar pulau. Gimana sih? Ayo wis tak pisahkan aja kalian ya. Rela enggak? Wah ya jangan Pak. Yang laki saya tanya, tak pisah ya kamu? Udah pisah aja lah, enggak usah. Ya jangan Pak. Terus akhirnya yang perempuan bilang, Pak saya minta dibaptis. Kamu dibaptis bukan karena yang cowok ini. Bukan. Karena saya percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Saya baptis saudara. Baptis selesai. Setelah baptis buka ngaku. Saya hamil Pak. Waduh pusing saya. Saya langsung ngomong begini. Kamu kalau ketemu Hansip pasti dinikahkan. Lah kamu ketemu pendeta masa gak saya nikahkan gitu. Logika itu. Masih bersama saya enggak ini? Apa saya orang bodoh? Kamu lebih pinter gitu. Saya dimarahi orang. Loh, ketemu Hansip pasti dinikahkan kok. Kok ketemu pendeta nggak mikir untuk nikah? Bagaimana mungkin? Akhirnya, saudara, karena yang laki ini sudah ditarik ijazahnya, mobilnya, rumahnya, hanya punya baju dan celana jin, saudara. Langsung saya ambil tindakan karena saya tahu ini orang Kristen yang gak benar. Padahal papanya yang laki pelayan Tuhan. Lihat saudara, marah sama saya. Kenapa Bapak menikahkan tanpa kami? Loh ya kamu gak setuju. Karena suku. Kan gak masuk akal. Langsung saya nikahkan di rumah saya. Keluarkan surat nikah sama saya. Aman?
carikan kerjaan, bawai sepeda. Bukan sepeda motor, sepeda ontel. Orang kaya loh ini saudara, punya perusahaan. Tapi mereka kontrak, saya layani sampai lahirlah bayinya. Dengar keluarganya yang di luar pulau, diminta untuk pulang. Saya doakan, pulanglah dengan selamat. Siaplah menderita, pikul salib ya. Jelas yang wanita yang keder saudara. Bulan pertama, kedua ngalami penderitaan. Tapi pada akhirnya orang tuanya bisa menerima cucunya. Dan akhirnya menerima, diberikan perusahaan kembali. Dan saat ini anaknya hidup damai, sejahtera, melayani Tuhan. Kembali saudara, itu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah bangsa-bangsa. Rancangannya bangsa-bangsa. Sekali lagi, membutuhkan Mesias. Jadi berita misinya, Mesias, Kristus akan datang. Pada masa yang ditetapkan oleh Allah, yaitu lahirnya Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Atau saya kasih nama Yesua, itu Yesus, Yesua. Disinilah muncul. Jadi kalau saudara mengerti Allah, Allah yang teratur loh. Jadi siapa yang punya inisiatif keselamatan, siapa? Ya Allah Elohim dong. Makanya Paulus bilang dialah Allah juru selamat. Jadi juru selamat bukan hanya melekat kepada Yesus, tapi kepada Allah Elohim. Karena dia pemrakarsa gitu loh. Sebab kalau tidak ada dosa, Tuhan Yesus gak turun. Yang gak ada nama Yesus. Bersama Bapa, kekekalan, tetap mereka jamak, tetap. Tapi ya Tuhan itu tahu, Allah itu tahu, Bapa. Makanya kita memanggil dia adalah ya Aba, ya Bapa. Siapa yang ngajari? Tuhan Yesus. Nah orang Kristen jarang manggil Bapa, ya cuma di tempat ini. Ya toh, baru ngerti toh saudara. Lah doanya Anda gak pernah Bapa. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara jangan guilty kalau saudara berfokus kepada Allah Elohim. Lah memang awalnya itu kok. Dia Bapa kok. Jangan guilty. Saya pun merasa gak enak loh Tuhan. Walaupun sekarang semuanya diserahkan pada putranya. Kenapa semua diputar? Loh karena dia pintu gitu loh. Pintu itu bahasa Jawanya apa? Lawang. Jadi kalau mau ketemu Allah ya lewat lawang. Jangan lewat pujon. Haleluya. Akulah pintu. Akulah pintu. Ya jelas kamu pintunya. Makanya semua difokuskan kepada, dikenalkan kepada Tuhan Yesus. Lah anak-anak kan gak ngerti, kenalin pada Tuhan Yesus. Semua kenalin pada Tuhan Yesus. Kepada Allah ya semua tahu Allah tapi gak kenal. Bisa mengerti sekarang. Jadi inilah hidup kekal itu. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Sekarang ngerti? Namanya siapa Allah itu? Engkau memberikan namamu kepadaku. Yang kau berikan di dunia ini ya Elohim. Musa waktu itu di mana? Di dunia, di padang gurun. Kalau orang bertanya siapa namamu, katakan I am who I am. Itu YHWH. Elohim Adonai. Katakan amin. Maka kalau saudara mengenal hidup kekal itu rancangan Allah dari semula sampai pada akhirnya. Di akhirnya di mana endingnya? Yerusalem baru, langit baru, dan pemerintahan kerajaan Allah masih jalan. Gitu loh saudara. Jadi bukan cuman Allah yang gimana ya? Allah yang hanya memperhatikan hidup saya sampai mati kuburan selesai. Kan gitu. Itu Allah bangsa tidak mengenal Allah. Sampai kuburan selesai. Enggak lah saudara, masih ada planning.
Allah yang sama, punya rencana. Makanya surat Wahyu muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, di situ dia datang. Untuk apa Tuhan Yesus datang? Mendamaikan semua umat manusia. Kepada siapa? Kepada Bapanya. Mengajarkan kepada semua orang mengenal Bapanya. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu cukup loh. Ini mencolot maunya gitu loh. Gak lewat pintu. Ngono loh. Ngerti sekarang. Filipus mau loncat. Gitu loh. Filipus mau loncat ke Allah. Enggak. Tuhan Yesus berkata, Filipus, aku sudah jalan sama kamu. Sekarang ngerti? Tidakkah kamu tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Karena dia pintu dulu dong. Kamu percaya aku dulu. Filipus kan mau terus langsung. Makanya kalau saya mengutus anak saya ke rumah saudara. Saudara melihat anak saya, saudara melihat siapa? Saya dong. Mengerti sekarang? Ini loh, kalau engkau mengerti ini saudara. Saudara ada dalam kekekalan. Orang yang hidupnya ditetapkan dalam kekekalan, Allah akan bekerja penuh dalam hidupnya. Tak pernah gagal, tidak pernah batal. Semua digenapi, boom, boom semua. Karena Anda masuk rancangan Allah. Sebab kamu ditentukan dari semula. Coba tolong buka 1 Tesalonika 1. Supaya Bapak Ibu Saudara ngerti, tidak sembarangan. Makanya visi 10 tahun ke depan saya kalau tidak ngajar ini dulu, udah jalan nih setengah 5 tahun, kamu masih tidak ngerti tentang kealahan. Ya ilah gimana bangun pusdikat nanti. Satu Tesalonika 1 ya ayat bentar. Ayat ke 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah siapa? Memilih kamu. Loh kenapa kok saudara dipilih? Ya, karena saudara sudah ditentukan dari semula. Maka dipilih. Ada dalam rancangannya gitu loh. Dimasukkan rancangannya apa? Ayo sekarang rancangan apa? Ya itu tadi. Makanya saudara setelah Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus naik kemana? Surga. Tuhan Yesus memilih 12 murid, jelas toh. Kenapa dipilih 12 murid? Lah iya toh, wong dulu Allah memilih Abraham, Ishak, Yakub. Sekarang 12 murid ini yang akan menceritakan itu Injil. Makanya Injil itu sudah diberitakan pada zaman siapa? Abraham. Jadi Injil itu bukan ada pada waktu Tuhan Yesus saja. Itu yang dikatakan Galatia 3 ayat 8. Olehmu segala bangsa diberkati. Jadi Tuhan Yesus datang untuk keselamatan semua bangsa. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang bukan Yahudi. Allah mana ini saya mau tanya. Allah mana? Ayo tanya Allah temenmu wis. Allahmu itu yang kamu sembah. Ngerti nggak rancangan ini? Dari mana? Manusia dari mana? Lah enggak tahu. Makanya teori evolusi itu kan ngawur. Lah kok ya sekolah Kristen dimasuki kurikulum manusia dari simpanse. Lah iya. Kok ya percaya? Iya saya juga percaya. Makanya saya mau ngajak kalian ke Wendit. Kalau memang percaya bahwa manusia dulu dari kera. Lu kok ya dikembangkan nih lo. Ya Tuhan. Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang mempercayai evolusi kok. Bahkan pindah dari Kristen malah semedi kok sekarang. Aneh enggak? Malah mencari Allah yang ujuk-ujuk muncul katanya gitu. Dari mana? Allah itu dari mana? Siapa yang mengatakan? Enggak tahu. Pokoknya ledakan, jebret gitu. Oh jadi Allah itu muncul dari mercon.
boom gitu muncul Allah gitu. Enggak lah. Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan apa? Injil kepada siapa? Abraham. Yang beritakan Injil siapa? Elohim. Dan Tuhan Yesus bawa apa? Injil. Dari mana Injil? Elohim. Makanya Roh Kudus itu yang memberitakan Injil. Ketika Roh Kudus memberitakan Injil, saudara ketemu siapa? Yesua HaMasiah. Makanya waktu saya ada bulan September itu dalam satu persekutuan, Tuhan datang. Yang datang bukan Elohim, Yesus Kristus. Pintu dia. Saya enggak bisa bilang, enggak lah, saya mau langsung. Enggak bisa. Itu yang Filipus bilang, tunjukkan Bapa kepada kami cukup. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi oleh saudara, makanya Tuhan Yesus mengajak 12 murid walaupun satu gagal. Gitu ya. Dipilih Matias, tapi Matias tidak lakukan apa-apa juga. Pauluslah yang muncul sebagai rasul yang menulis 2/3 perjanjian baru. Nah ya, Bapak Ibu harus tahu, disinilah murid-murid mulai memberitakan. Apa beritanya murid-murid? Percayalah kepada Yesus Kristus. Misinya tetap sama dari Allah Elohim. Supaya kamu diampuni dosamu dan engkau didamaikan dengan Elohim. Maka doa Bapa kami tidak pernah hilang. Ganti aja doa Bapa kami dengan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak begitu? Saudara mau nurut siapa? Mau nurut pendeta atau mau nurut Tuhan Yesus? Saya mau tanya. Ya nurut Tuhan Yesus lah. Lah Tuhan Yesus menurut murid-muridnya. Murid-muridnya akhirnya memberitakan Injil dan sampailah kepada pemimpin-pemimpin. Tetap beritanya kita adalah Yesus Kristus. Supaya saudara didamaikan dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, berita Mesias itu berita. Dan kemudian baru di sini Bapak Ibu Saudara, ya, perjalanan setelah Tuhan Yesus naik, disinilah turunnya Roh. Nah, saya singkat ya. Hari ini Roh Kudus inilah. Roh Kudus dari mana? Yohanes 14 ayat 15. Ya maybe ya, 15 atau no. Dari Elohim. Roh Allah. Saudara, kalau mau iri-irian ya Roh Kudus iri loh. Kenapa kok diberi katakan cuma Tuhan Yesus? Aku ya dari Allah dong. Nyanyian aja jarang Roh Kudus. Paling hanya beberapa ya Allah Roh Kudus. Itu aja. Yesus terus marah dia. Jegot pulang ke rumah Bapa. Hilang saudara tanpa Roh Kudus. Enggak itu. Karena dia fungsinya menolong saudara. Memberitakan Yesus Kristus dan Allah kepada saudara. Sekarang ngerti? Aku akan minta kepada siapa? Bapa. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang. Seorang itu pribadi apa bukan? Pribadi. Saudara percaya ada pribadi Roh Kudus loh. Walaupun saudara tidak berkata Roh Kudus, dia tidak marah kok. Saya lebih banyak kepada Bapa. Karena dia yang mengatur semuanya kok. Bapa. Sometimes kepada Tuhan Yesus. Sometimes Roh Kudus. Karena dia bergerak. Tapi semua itu mengarah kepada Bapa. Sebab segala sesuatu dari Bapa, oleh Bapa, bagi Bapa lah segala kemuliaan. Supaya Bapa menjadi yang utama dan terutama dari segala sesuatu. Itu 1 Korintus berapa itu 15 ya mungkin ya. 1 Korintus 15 mungkin ada di Korintus. Supaya Bapa menjadi yang utama. Itu saudara. Jadi kalau saudara mengerti ini, engkau sudah tahu di manakah Allah sedang bergerak. Apakah sedang di Israel atau di saudara dan saya? Saya kasih tahu, dia sedang gerak pada kita. Tapi dia cari siapa orang ngerti ini.
Karena semua umatku sudah termakan dengan apa? Roh dunia yang lemah dan miskin. Lari semua. Pada mikirin bisnis semua. Gak ada yang mikirin ini. Padahal ini siapa lagi setelah murid-murid Tuhan Yesus? Siapa yang aku kasih? Oke, diambil pendeta dan gembala. Berapa sih pendeta dan gembala? Yang Tuhan mau bukan pendeta dan gembala. Dia pemimpin. Dia memakai semua jemaat, itulah nanti rahasia keimaman. Nah setelah ini kita ngomong nanti keimaman. Gitu loh, beda, nanti saudara akan mengerti kacamata gereja yang benar. Yang saudara mengerti dari Alkitab. Jadi selama ini kita agak kurang pas ya Pak. Iya, saya nggak mendapatkan itu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Kapan? Selama-lamanya itu sampai kapan? Saya mau tanya. Sampai pada rancangan Allah, sampai semua bangsa akan masuk Yerusalem baru. Katakan amin. Sampai neraka ditutup. Ini kan masih ditutup, belum dibuka. Dibuka baru ditutup. Sekarang belum dibuka. Ayat 17. Yaitu roh apa? Kebenaran. Makanya kalau saudara sadar saudara memiliki Roh Kudus, engkau akan mengerti ini. Bapak kok ngerti? Saudara, Roh Kudus saudara. Makanya saya kunci diri saya murni. Saya tidak terkontaminasi oleh konspirasi dan tafsiran siapapun. Saya dikunci, saya dibuka saudara. Ngerti gitu loh saudara, kayak oh ini toh Tuhan, aku bersyukur. Menemukan 24 pintu gerbang surga, apalagi saudara, itu sudah kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur. Dunia tidak dapat menerima dia. Loh, dunia itu tidak dapat menerima roh kebenaran. Ya jangan paksa mereka percaya. Sebab dunia tidak melihat dia. Dia siapa? Dia roh Allah itu, tidak ada, tidak ngerti. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu siapa? Kamu apa? Mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Loh, mengenal Roh Kudus itu penting. Roh yang dari Allah itu roh kebenaran. Dan Roh Kudus selalu membawa saudara memuliakan Allah dan memuliakan Kristus. Pasti. Dan Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus selalu bersaksi tentang aku. Apa yang dia katakan itu berasal daripadaku, apa yang aku katakan berasal daripada Allah. Makanya di surat Wahyu Tuhan Yesus berkata, Allahmu dan Allahku. Lihat, surat Wahyu itu penampakan Yohanes melihat kenyataan yang namanya kerajaan surga. Di situ Tuhan Yesus sudah ada di kerajaan surga, tetap katakan Allahmu dan Allahku. Ini dijadikan masalah dengan orang di luar. Katanya Yesus itu Allah, kok dia bilang Allahmu dan Allahku? Dia bisa jawab orang Kristen. Ya betul memang Allahnya Yesus Kristus itu. Karena dia datang sebagai Kristus. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tetap ngomong Allahku dan Allahmu. Bapakku dan Bapamu. Satu hari nanti kamu akan mengetahui namaku yang baru dan nama Allahku dan Yerusalem yang baru. Katakan amin. God bless you.